Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun sobat berada. Selamat datang dan berjumpa kembali di podcast Kreator KPI, ruang di mana kita akan mengulas topik yang sangat seru, inspiratif dan juga syarat wawasan. Nah, di episode kali ini kita akan menyelami topik yang begitu relevan serta penting ya, yaitu tantangan hukum keluarga Islam di era modern. So pastikan sobat enjoy dan ready menikmati channel yang begitu menarik ini. Tetapi ketinggalan, to reminder buat sobat semuanya yang belum subscribe podcast Kreator KPI, klik tombol lonceng di sebelah kanan ya, gratis. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, share seluas-luasnya ke teman-teman sobat. Simak obrolan kita sampai paripurna nanti. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Di hadapan kita telah kedatangan tamu spesial yang sangat pakar di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Muhammad Saiful Rijal atau sapaan familiar disapa dengan Bapak Rijal. Selamat pagi Mbak Sarah. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Dan terima kasih sudah hadir, luangkan waktunya untuk membincang soal tantangan keluarga Islam atau hukum lebih tepatnya di era modern ini. Dan saya spill terlebih dahulu ya, bridging, pengantar. Seiring berkembangnya zaman, relevansi dari hukum keluarga Islam ini justru kian menunjukkan taringnya ya Bapak, betul? Ya. Dari kacamata keluarga Islam atau hukumnya, ini mencakup kehidupan rumah tangga, juga mulai dari pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan lain aspek. Namun dengan dinamika zaman yang terus bertransformasi, tentu saja hukum ini juga mengalami tantangan tersendiri, baik pada sisi praktis maupun dalam konteks modernisasi. Nah, yuk kita kulik sekomprehensif mungkin dari beliau Bapak Saiful Rijal. Biasanya kalau menyoroti hukum nih harus serius ya teman-teman. Betul nggak Pak? Enggak ya, santai aja gitu. Oh santai tapi serius ya teman-teman. Konsentrasi loh ya. Oke, beranjak ke first point pertama, kita akan coba memahami apa saja sih tantangan hukum yang sedang dialami oleh keluarga Islam di Indonesia tentunya. Khusus pada merujuk ke perspektif hukum sendiri. Monggo Bapak Rizal. Baik, secara garis besar, secara umum, bahwa tantangan kita kan yang pasti kita kan semua orang pasti berharap kita akan berkeluarga. Mbak Sarah kan juga akan mau berkeluarga kan? Ya. Amin, insya Allah. Berkeluarga. Jadi di dalam hukum Islam itu nanti khususnya di keluarga Islam, ini kan saya sebagai kaprodi hukum Islam, bahwa tantangan kita sebenarnya kalau kita sudah berkeluarga di ranah kaca hukum Islam ini sebenarnya sangat kompleks. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, ketika kita nanti ingin berkeluarga atau mendalami beberapa hal yang kaitannya dengan keluarga, nanti yang jelas kita harus tahu dulu teorinya, ilmu tentang bagaimana sih kita berkeluarga, bagaimana sih kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami, kemudian sebagai istri, apalagi nanti kalau sudah punya anak, hak masing-masing itu nanti akan dibahas di hukum keluarga Islam dan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, setelah itu yang jelas ketika berkeluarga itu tidak semulus yang orang-orang yang dibayangkan.
Jadi fenomena-fenomena pernikahan dini dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat kompleks ya. Dari beberapa hal aspek yang mungkin pertama tantangannya adalah krisis nilai keagamaan. Krisis dari nilai keagamaan. Jadi pengaruh globalisasi ini semakin mengikis terhadap pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agama Islam dalam keluarga, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Yang kedua yang jelas adalah teknologi dan media sosial. Jadi penyebaran informasinya itu banyak orang itu tidak terkendali dengan pola komunikasi dan kepercayaan dalam lingkup keluarga itu sendiri. Kemudian yang ketiga secara global adalah pluralisme hukum. Jadi antara hukum positif dan hukum Islam itu terkadang terjadi ada benturan dalam penerapan hukum syariah di negara yang memang menggunakan sistem hukum yang secara plural khususnya di Indonesia. Jadi ada beberapa tantangan yang harus kita waspadai ya Bapak ya terkait dengan hukum keluarga Islam. Nah tadi ada disebutkan bahwa yang pertama adalah krisis nilai keagamaan dalam keluarga sendiri. Itu bagaimana untuk memecahkan problematika tersebut? Ya solusinya adalah generasi-generasi kita ini harus paham tahu betul dengan masalah-masalah yang kaitannya dengan keluarga Islam. Dengan cara apa ya? Bisa dengan kuliah di program studi kita di Hukum Keluarga Islam di Tribakti ini di Fakultas Syariah, khususnya di Prodi Hukum Islam. Jadi nanti di sana akan dikuak tuntas. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga nanti di sana akan dijelaskan di program studi hukum keluarga Islam. Ada beberapa hal yang nanti kaitannya dengan itu. Pertama adalah nanti masalah pernikahan, kemudian dengan masalah hal-hal yang terkait dengan pernikahan, contohnya talak, cerai, kemudian yang waris, kemudian hak asuh anak, kemudian dan masih banyak lagi. Khususnya nanti juga di hukum keluarga Islam di Tribakti ini juga nanti akan dibahas tentang tafsir ahkam, kemudian hadis ahkam dan hukum-hukum perkawinan di Indonesia, kemudian hukum-hukum positif undang-undangnya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi lah. Dan juga nanti juga ada pembahasan terkait dengan wakaf. Itu di insya Allah di Tribakti ini sudah paket komplit lah. Catat ya teman-teman bagi yang masih bingung pilih jurusan apa, masuk saja dan bergabung di Universitas Islam Tribakti Lirboyo jurusan Hukum Keluarga Islam. Nah tadi juga di notis nih Bapak, yang kedua tantangannya adalah bagaimana teknologi atau digitalisasi tersebut mempengaruhi praktik hukum di Indonesia. Nah itu bagaimana untuk kita sebagai generasi muda ataupun yang sudah old ya itu menanggapi hal demikian. Jadi implementasi hukum keluarga Islam ini sebenarnya adalah dulu ketika belum ada era digital seperti sekarang. Dulu manual saja, mengikuti syariat Islam, apa yang diajarkan oleh ulama-ulama, kemudian apa yang ada di kandungan-kandungan kitab, itu diterapkan di kalangan masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak digital, kemudian banyak sebuah ide yang akhirnya mempengaruhi pemikiran dari beberapa aspek dalam hal masalah pernikahan. Contoh pernikahan online. Jadi
dulu sempat ada, jadi fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia itu memperbolehkan akad nikah online selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi ini kan harus dilihat dari beberapa aspek dulu. Kita kaji dulu, kita analisis dulu. Nah itu ada di hukum keluarga Islam. Kemudian dulu juga ada pencatatan talak dan rujuk. Sekarang ya ada lah pencatatan talak dan rujuk menggunakan aplikasi untuk pencatatan pernikahan dan perceraian melalui kantor urusan agama. Itu sekarang by online semua. Kemudian juga surat nikah yang dulu ada suratnya, sekarang sudah ada kepingan kartu, kemudian ada pendaftaran melalui online dan sebagainya. Jadi menurut saya itu ya semakin mudah orang itu untuk mengakses bahwa jangan sampai ada pemikiran kepada masyarakat bahwa menikah itu menikah itu rumit, menikah itu sulit. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi, sudah sah gitu ya Bapak. Dan tadi juga ada hukum positif, menarik ya, dan saya penasaran hukum positif di Indonesia sendiri itu bagaimana sih Pak kalau dirujuk pada perspektif hukum keluarga Islam sendiri? Jadi gini, yang namanya pernikahan ya, sistem hukum kita mengenai tentang pernikahan itu tidak lain dan tidak bukan tidak lepas dari yang namanya hukum syariat. Kita sebagai umat Islam, kita harus mengikuti syariat yang ada di Al-Quran, dari sumber hadis, kemudian ijma' qiyas dan lain sebagainya. Nah, tapi kita harus bisa mengkonsumsi daripada daerah yang kita tempati. Artinya hukum syariah nanti kita harus harmonisasikan dengan hukum yang ada di tempat itu. Sedangkan kita bertempat di Indonesia, maka kita harus bisa mengintegrasikan antara hukum syariat dan hukum positif, sehingga ada muncul hukum-hukum yang kaitannya dengan kompilasi hukum Islam yang nanti di dalamnya banyak pasal-pasalnya itu yang merujuk kepada kitab-kitab salaf dan sudah di compare dengan hukum-hukum positif, sehingga mengadopsi hukum yang lama akan tapi kita harus harmonisasikan dengan hukum yang positif di sini. Jadi tetap ada nilai kemaslahatan di situ yang bisa dipetik ya Bapak. Dan juga sangat menarik pembahasan tentang pernikahan nih. Bagi kaum muda atau kaum jomblo yang sedang menunggu jodohnya, termasuk saya. Ini bukan promosi ya teman-teman. Ya betul. Jadi soal peran perempuan dalam keluarga. Nah, dalam keluarga hukum keluarga Islam kan sangat begitu dijunjung dan konsentrasinya begitu luar biasa ya Bapak. Terus apakah menurut panjenengan hak-hak perempuan di Indonesia ini sudah terlindungi dengan baikkah atau bagaimana? Melihat kasus-kasus di luar sana yang saya juga agak ngeri ya. Terus ada bahasan atau adagium yang mengatakan bahwa marriage is scary. Padahal sebetulnya tidak menakutkan itu teman-teman. Jadi gini Mbak Sarah sebenarnya lebih tahu lah sebagai perempuan bahwa di dalam Islam ini kan menempatkan perempuan ini kan dalam posisi yang sangat terhormat sebenarnya, baik sebagai istri maupun sebagai ibu. Jadi sebenarnya di dalam Islam ini banyak sekali aturan-aturan yang itu justru tidak mendiskriminasi perempuan, justru itu malah memberi rasa hormat
ajaran-ajaran Islam kepada perempuan gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah masih banyak yang mendiskriminasi atau mengeksploitasi yang khususnya hak perempuan. Contohnya gini aja, dalam masalah pembagian waris atau peran domestik dari perempuan lah ya. Di dalam syariat Islam itu kan sudah dibagi waris itu ada bagiannya masing-masing. Dan justru kalau kita tahu bahwa perempuan itu pasti bagiannya lebih sedikit daripada laki-laki. Ya. Betul. Pernah dengar Pak ya? Iya. Nah, itu sebenarnya adalah kaitannya dengan justru memberi peran perempuan bahwa mereka itu punya hak yang sama dengan kolektif dengan laki-laki gitu. Dalam segi apa? Dalam segi hal yang lain. Contoh peran ibu di dalam keluarga itu sangat kompleks. Justru semuanya mungkin perempuan dia bisa bekerja pagi sampai sore, kemudian pulang justru dia tidak istirahat, ngurus anak, masak dan lain sebagainya. Itu perempuan bisa. Iya. Tapi laki-laki belum tentu bisa. Dia kerja pagi sampai sore, pulang, istirahat. Kalau suruh di rumah ya istirahat betul. Tapi perempuan justru kalau di rumah mungkin ada kesibukan yang lain, itu urusan rumah tangga dan sebagainya. Maka sebenarnya jadi masyarakat ini harus diberi pemahaman lebih tentang KHI itu seperti apa, kompilasi hukum Islam, yang menyebabkan minimnya nanti menyebabkan tidak menyebabkan minimnya implementasi hukum syariah secara efektif, sehingga masyarakat itu lebih tahu betul bahwa ternyata Islam itu ramah, bahwa Islam itu tidak sesulit atau se ekstrim yang dipikirkan. Tergantung bagaimana cara kita memahami, menanggapi, kemudian akhirnya ketika ada masalah kita cari solusinya. Jadi dalam peran dari hukum Islam ini sendiri adalah yang sebenarnya adalah lebih mengedepankan daripada kesejahteraan dan keadilan, ya, kemaslahatan umat gitu. Iya. Jadi peran perempuan, khususnya ibu dan juga ketika sudah memiliki anak, itu sangat dimuliakan dalam Islam, ya begitu. Nah, bagaimana sih seharusnya pendidikan keluarga atau pendidikan hukum keluarga Islam itu diterapkan dalam masyarakat untuk mengurangi permasalahan yang semakin kompleks tadi, Pak? Kita dengan cara memberi edukasi terhadap penyuluhan terhadap masyarakat. Jadi hukum keluarga Islam ini kan memang orientasinya adalah pembahasan tentang hukum-hukum yang khususnya hukum Islam, yang nanti outputnya dia akan bisa menjadi beberapa praktisi seperti advokat, kemudian hakim, kemudian menjadi pengurus kantor urusan agama di KUA, bahkan bisa menjadi notarisan. Nah, di dalam perannya masing-masing nanti sebagai hakim atau sebagai advokat dan ataupun sebagai jaksa itu bisa, bahkan menjadi pengurus kantor urusan agama itu ada
di KUA itu program keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah. Yang tugasnya nanti apa? Itu memberi penyuluhan terhadap masyarakat tentang keluarga sakinah. Nah, di dalam KUA itu ada yang namanya penyuluh agama. Nah, itu nanti bisa sarjana-sarjana hukum, khususnya di Tribakti ini, yang nanti mempunyai titel SH ya, sudah tidak SHI, sudah sejak tahun 2016-an lah. Itu sekarang sudah SH, sarjana hukum. Itu nanti bisa menjadi bagian dari itu semua. Jadi bisa menjadi apa? Naib. Nah, tahu naib Mbak ya? Nanti tahu lah. Sedikit Pak. Kenaiban, kemudian penghulu, kemudian menjadi penyuluh agama, kemudian menjadi advokat, jaksa dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa menjadi profesi Anda semua ketika nanti sampean semua sudah menjalani perkuliahan di hukum keluarga Islam khususnya di Tribakti. Ya. Jadi prospeknya begitu luas ya Bapak. Jadi tidak hanya jadi penyuluh, juga bisa jaksa teman-teman. Nah, dari penyuluhan tadi, kan banyak masyarakat sekarang yang kadang menyalahartikan soal poligami nih Bapak. Agak sentimental teman-teman. Tapi bagaimana sih hukum Islam itu menangani perkara poligami di era modern yang serba terbuka ini? Oh iya. Wah, poligami kalau dari perspektif laki-laki dan perempuan itu pasti beda. Berbeda ya. Sebenarnya kalau menyikapi tentang poligami sendiri, itu kalau kita lihat di ayatnya surat An-Nisa itu, langsung kita spill kata-katanya saja ya. Jadi di sana ada lafadz masna wa sulasa wa ruba. Itu sebenarnya kalau kita teliti lagi bahwa kalau memang ayat itu memerintahkan untuk menikah, pertama kan memerintah untuk menikah gitu ya. Kemudian carilah perempuan yang kamu senangi, masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4 gitu. Kalau kalian tidak bisa berbuat adil, maka menikahlah 1. Ini ada beberapa guyonan, jadi guyonannya seperti ini. Jadi ayat itu kan pertama masna wa sulasa wa ruba. Jadi yang disuruh itu menikah langsung 2, 3, 4. Iya. Kalau tidak bisa adil baru 1, berarti nikah 1 itu solusi. Jadi nikah 1 itu alternatif. Ini guyonannya. Jadi kalau kita telisik lebih dalam ya, di ayat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat berapa saya lupa, itu ada yang menegaskan bahwa di sana mengatakan bahwa laki-laki itu mungkin bisa adil di dalam segi materi, mungkin bisa adil di dalam segi kekuatan dan lain sebagainya. Tapi laki-laki tidak bisa bahkan selamanya itu adil dalam hal percintaan. Jadi membagi cinta dari satu hati dibagi untuk 2, untuk 3, 4, itu menurut saya yang saya baca dari tafsir Qur'annya surat ini, itu tidak mungkin sekali, sangat tidak mungkin untuk membagi rasa cintanya kepada 2 istri, 3 istri atau 4 istri gitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa menikah lebih dari 1 atau poligami itu potensial sekali. Sangat potensial sekali artinya tidak ada hukum yang melarang itu, baik dari hukum Islam maupun dari undang-undang. Bahkan boleh
itu boleh. Tetapi ya itu tadi perlu digarisbawahi harus bisa adil ya teman-teman. Ini khususnya notice buat teman-teman yang laki-laki nih ya. Terus yang terakhir nih Bapak, gak kerasa sudah berbincang santai begitu lama dan durasinya akan sedikit lagi habis. Nah yang terakhir, bagaimana sih masyarakat itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan hukum keluarga Islam yang semakin kompleks tentu saja dengan kebutuhan di zaman sekarang. Jadi pesan saya ya, jadi menurut pemahaman masyarakat itu perlu ditingkatkan lagi melalui beberapa aspek ya. Jadi harus lebih tahu tentang hukum-hukum dan tentang masalah-masalah yang nanti sifatnya adalah sensitif. Melalui apa ya? Melalui sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan dan pendampingan hukum. Itu sudah ada semua itu programnya itu, sosialisasi tentang pemahaman terhadap hukum Islam, kemudian pelatihan sudah banyak sekali, dan pendampingan hukum. Itu. Saya rasa selama sarjana HKI ini masih ada di Indonesia ini, insya Allah di Indonesia ini masih adem ayem. Jadi masalahnya. Iya. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang begitu insightful pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman perlu ditekankan lagi bahwa prodi hukum keluarga Islam itu hadir untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip syariat Islam yang mengatur kehidupan keluarga, kemudian keterampilan praktis dalam menyelesaikan masalah hukum itu sendiri. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Muhammad Saiful Rijal. Beliau ini juga sekaligus Kaprodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Ya, sudah berpengalaman tentu saja, profesional di dalam hukum keluarga Islam. Nah, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa pendaftaran di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sudah dibuka sejak tanggal 6 Januari 2025. Bagi kalian yang belum masih bingung ya cari kampus, tentu saja langsung saja bisa daftar ke UIT Lirboyo Kediri. Bisa cek di laman website di spmb.uit-lirboyo.ac.id. Saya Sarah Kila pamit. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.